Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sedikit kesimpulan dari buku Seni Menjaga Kewarasan Hidup pada subjudul Pejuang Subuh. Pejuang Subuh ini adalah lanjutan bacaan dari bacaan yang lalu, jadi dibagi menjadi bagian yang kedua. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sering menemukan pertanyaan orang-orang yang entah itu kagum beneran atau dia hanya kagum dibuat-buat kagum. Seperti orang-orang yang mengatakan, kok dia bisa ya bangun subuh-subuh, bangun di pagi hari cuman sekedar untuk menunaikan sholat 2 rakaat. Kok bisa ya orang itu dia mau berlama-lama membaca Al-Quran, mau berlama-lama berinteraksi dengan Al-Quran. Dan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan serupa. Jadi bahwasanya pernyataan-pernyataan seperti itu mengindikasikan bahwasanya orang-orang yang belum mengetahui keutamaan ataupun fadilah dari amalan tersebut. Andai saja mereka tahu, pasti tidak akan mengungkapkan seperti itu. Bisa juga ungkapan tersebut bukan ungkapan kagum, melainkan hanya gurauan atau ejekan semata. Tapi perlu diingat untuk kita semua bahwasanya kalau kita mengetahui fadilah ataupun keutamaan dari suatu amalan, pasti kita pun sayang untuk meninggalkannya. Sayang untuk membuang waktu kita atau bahkan menyia-nyiakan waktu kita dengan suatu hal yang remeh, karena kita telah tahu bagaimana keutamaan dari suatu amalan tersebut. Salah satunya adalah keutamaan sholat subuh. Sholat subuh ini adalah amalan yang luar biasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala jamin bagi siapapun yang mengerjakan sholat subuh. Man sholat subhi fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia akan berada di jaminannya Allah. Itu baru sholat subuh. Bahkan disebutkan juga dalam sebuah hadis, 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita bisa membayangkan 2 rakaat fajar sebelum subuh itu aja lebih baik dari dunia dan seisinya. Bagaimana keutamaan tentang sholat subuh itu sendiri gitu. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang dia selalu konsisten menjaga sholat di dalam 2 waktu keadaan dingin, yaitu sholat subuh dan sholat isya, maka ada jaminan baginya surga. Karena tidak semua orang bisa melaksanakan 2 sholat ini, yaitu terutama sholat subuh dan sholat asar. Meskipun demikian, tidak juga menggugurkan ataupun menjadikan sholat-sholat yang lain tidak utama. Jadi mengindikasikan bahwasanya kalau 2 sholat ini punya keutamaan, maka sholat yang lain pun juga satu kesatuan yang tidak bisa kita tinggalkan. Bahkan di hadis yang lain juga disebutkan, seberat-berat sholat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Dulu para sahabat yang keadaannya serba minim, tidak seperti kita sekarang ini yang penuh dengan penerangan, di mana-mana ada lampu, ya kan? Di setiap jalan ada lampu. Nah, dulu mereka ketika melakukan sholat di waktu-waktu yang gelap itu tidak kelihatan gitu. Satu dengan yang lainnya itu terlihat samar. Dan kalau ketika waktu terang itu orang-orang munafik sangat semangat sekali untuk menunjukkan diri mereka bahwasanya mereka itu bersama Nabi, mereka itu mendukung Nabi. Tapi ketika di waktu sholat yang gelap, waktu subuh, isya, maghrib, itu mereka tidak seperti itu, karena mereka tahu, karena mereka juga yakin bahwasanya Nabi dan para sahabatnya tidak bisa mengenali mereka, tidak tahu kalau mereka itu tidak hadir di sholat subuh. Begitu juga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kejayaan Islam ini akan berjaya, betul-betul berjaya kalau misalnya jumlah jamaah sholat subuh kita itu sama setara dengan sholat Jumat. Dan itu juga menjadikan bukti bahwasanya memang sholat subuh itu berat. Betapa benar dan validnya hadis Nabi ini bahwasanya memang sholat yang paling berat adalah sholat subuh dan sholat isya. Kita bisa melihat ketika maghrib itu orang berduyun-duyun melaksanakannya, tapi ketika sholat isya itu sudah menjadi sebuah kesunyian dia di masjid dan di tempat ibadah-ibadah lainnya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ketika kita menghafalkan Al-Qur'an menghafalkan Al-Qur'an, kalau kita tahu keutamaannya, jelas kita pasti akan lebih betah berlama-lama berinteraksi, membaca Al-Qur'an, menghafalnya, memurojaahnya. Mungkin ada sesekali rasa futur, rasa tatkala iman menurun, tapi kita jangan lupa, jangan terpedaya dengan keadaan itu. Kita harus cepat segera bangkit karena waktu terus berlalu dan akan meninggalkan kita, bahkan usia pun terus berkurang hingga akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Kembali lagi dengan saya ingin menyimpulkan sebuah buku yang berjudul 20 Sebab Pria karangan Dr. Salman Fawad Al-Audah, yang di dalamnya berjudul menceritakan sesuatu yang menunjukkan ibadahnya. Misalkan ada seseorang berbicara begini, kalau kamu sering membaca Al-Quran, maka lidahmu pasti akan lebih lancar, lebih lihai membaca Qurannya gitu. Apalah khususnya gitu pada Qiyamul Lail. Dengan perkataannya ini menunjukkan bahwasannya dia tuh sering sholat malam. Atau ada orang berkata, kenapa sebagian orang merasa bahwasannya puasa itu berat, melelahkan gitu, beban. Padahal kalau dibiasain biasa aja gitu. Orang itu menunjukkan bahwasannya ia tuh sering puasa gitu. Atau misalkan dia berkata ini, si Fulan setengah jam sebelum azan subuh udah azan. Ini menunjukkan bahwasannya dia tuh dia menunjukkan bahwasannya dia tuh sering bangun pas ini tahajud gitu. Ya. Ada cerita juga Syekh gitu, Said bin Jubair nanya ke muridnya, siapa tadi semalam ngelihat bintang terbenam? Terus ada Husain bin Abdurrahman bilang aku. Seketika lanjut lagi bilang, tadi semalam aku tidak sholat, tapi aku digigit serangga sehingga aku tidak tidur. Nah, dia langsung menyanggah omongannya itu agar orang lain tidak memikirkan yang enggak tentang dia gitu. Karena kalau orang salaf tuh terbiasa tidak menunjukkan dirinya gitu. Karena kalau misalkan dia menunjukkan tujuannya untuk riya itu batal amalannya. Tapi kalau tujuannya tidak untuk riya itu berkurang gitu pahalanya, jadi sedikit. Mungkin cukup sekian. Mati udah enggak? Balik. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, dari buku yang saya baca yang berjudul Agar Akhirat Dekat di Hati, saya akan mengambil atau memetik kesimpulan yang saya baca, yaitu menghindari tertawa.
Jadi salah satunya tertawa itu ada yang apa kelihatannya melihat membahagiakan tertawa itu, tetapi mengeraskan hati kita. Apa itu mengeraskan hati kita? Jadi mengeraskan hati itu kita jadi bodoh, dan itu salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang untuk tertawa, tetapi melarang banyak tertawa. Ada empat poin yang merusak hati. Salah satunya itu tertawa. Jadi jangan banyak tertawa. Cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langsung saja. Baiklah teman-teman. Saya akan menyimpulkan buku karangan Ustadz Hidayatullah LC Al-Hafiz seperti ringkasan sebelum-sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang motivasi memahami Al-Quran. Tentu setiap motivasi itu berbeda-beda. Motivasi ketika menghafal dan tilawah mempunyai motivasi sendiri-sendiri. Begitu juga dengan motivasi memahami bacaan yang terkandung di dalam Al-Quran. Bacaan yang kita hafalkan, bacaan yang kita tilawahkan. Tentu di sini mempunyai motivasi yang berbeda. Dan memahami Al-Quran ini adalah jalan menuju ma'rifatullah. Menuju itu tadi, kita mengetahui Allah. Jadinya semua kandungan dalam Al-Quran ini, jika kita mau atau jika kita ingin mengupasnya, tidak bakalan habis. Malahan jika kita tambah mendalaminya, membahasnya, kita akan semakin merasa kekurangan, akan semakin merasa kurang gitu. Pasti akan tambah dalam lagi. Ibaratnya tanah yang subur, ketika digali pasti di dalamnya akan tanah-tanah dalam pasti akan lebih subur lagi tanah yang di dalamnya. Begitu juga dengan kandungan Al-Quran ini. Ketika kita ingin mempelajarinya, memahaminya, menggali isinya, pasti akan kita temukan hal-hal yang lain. Ya, tentu kandungan Al-Quran sudah dalam. Al-Quran juga isinya untuk umat terdahulu dan umat sekarang, karena kita sudah tahu pembuat Al-Quran kan sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Jadinya Al-Quran sudah mencakup dari dunia pertama ada sampai hari kiamat kelak. Di Al-Quran sudah ada. Jadinya yang kita butuhkan juga di sini untuk memahami Al-Quran adalah lingkungan dan juga majelis-majelis ilmu. Tidak bisa dipungkiri ketika kita duduk di majelis ilmu yang membahas tentang Al-Quran, pasti kita akan merasa seperti bodoh sekali kita ini, baru kita tahu gini-gini. Ketika yang dibahas di sana Al-Quran, pasti tidak bisa dipungkiri itu. Pasti kita akan merasa bodoh dan kekurangan. Kenapa tidak dari dulu kita pahami gini? Kenapa tidak dari dulu kita memahami isi Al-Quran ini? Pasti semua orang merasakan gitu ketika duduk di majelis Al-Quran yang membahas kandungannya. Mungkin cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, amma ba'd. Baik, langsung saja saya akan kesimpulkan dari buku yang saya baca, yaitu yang berjudul tentang faedah dari kalimat nubuwah, dan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi. Mana yang saya bisa ambil dari buku yang saya baca, saya
masih ingat sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang berbunyi, ahris ala ma yanfa'uka wasta'iz billah. Dan seriuslah kepada apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi maksudnya adalah kita itu berbeda-beda cara kita bisa memanfaatkan, baik cara kita berkebunan atau pertanian atau jual beli, dan semua orang berbeda-beda cara untuk melakukan hal tersebut. Dan lebih yang diutamakan adalah cara kita bekerja atau cara kita memanfaatkan apa yang kita lakukan. Seperti perjualan yang kita jualkan itu adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tadi masalah tentang pertanian. Pertanian, bagaimana cara kita merawatnya. Jangan sampai kita merawat pertanian kita itu hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah SWT. Dan di dalam hadis tadi disebutkan juga bahwa yang lebih utama adalah bagaimana cara kita memanfaatkan apa yang kita punya atau apa yang kita biasakan kita kerjakan, dan bagaimana cara kita agar bermanfaat bagi orang lain. Dan seperti itulah yang saya bisa simpulkan dari buku tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan kembali memberikan kesimpulan dari buku yang saya baca, yaitu Kupas Tuntas Masalah Jin dan Sihir karya Dr. Ibrahim Kamal Adam. Kemarin saya sudah memberikan kesimpulan tentang sihir, dan sekarang saya akan memberikan kesimpulan tentang jin. Jin adalah sebuah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang keberadaannya tersembunyi dan kasat mata tentunya tidak bisa secara jelas kita lihat. Kemudian kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, wajib hukumnya kita untuk mempercayai keberadaan jin. Dan ketika kita tidak percaya dengan keberadaan jin, maka kita termasuk orang-orang yang kufur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, yaitu untuk membimbing manusia dan para jin. Ada sebuah kisah yang menunjukkan bahwa jin ini bisa berubah bentuk menjadi makhluk lain, yaitu di mana sahabat Rasul yang bernama Abu Sa'id Hisam dan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri suatu hari bermain ke rumah Abu Sa'id Hisam, kemudian mereka berdua melaksanakan ibadah sholat. Lalu di tengah-tengah mereka sedang melakukan ibadah sholat, Abu Sa'id Hisam melihat ada seekor ular masuk ke dalam rumah, di dekat tumpukan tenda-tenda kurma. Lalu dia seketika ingin meninggalkan sholatnya dan melompat, tetapi Abu Sa'id Al-Khudri memberikan isyarat kepada Abu Sa'id Al-Hisam untuk tetap melaksanakan ibadah sholat dan melaksanakan sholat dengan selesai terlebih dahulu. Kemudian setelah beres sholat mereka berdua, Abu Sa'id Al-Hisam meminta izin kepada Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang dan menengok istrinya di rumah. Kemudian Rasulullah memberikan amanah kepada beliau untuk membawa senjata agar supaya berjaga-jaga. Siapa tahu ada jin dari kalangan kaum kafir yang dikirim ke rumahnya. Kemudian benar yang dikatakan Rasulullah, setibanya Abu Said Al-Sam di rumahnya, dia melihat istrinya sudah ada di luar rumah dan tombak yang dia bawa seketika akan ditancapkan kepada istrinya karena dibakar oleh api cemburu melihat istrinya keluar rumah tanpa izin. Kemudian lalu istrinya langsung berteriak kepada suaminya ini, Abu Said Al-Hisam, bahwa alasan dia keluar rumah adalah ada seekor ular besar di kamarnya. Lalu dihampiri oleh Abu Said Al-Hisam ke kamar dan langsung dia tombak ular tersebut. Lalu tidak mati ular tersebut, kemudian lari ke ruang tamu tengah rumah. Lalu ditombakkan lagi ke ular tersebut, dan di situ tidak tahu mana yang mati duluan antara ular dan Abu Said Al-Hisam. Dalam kisah ini dapat kita simpulkan bahwa jin dapat berubah bentuk menjadi makhluk lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu pada kita semua ketika kita melihat ular dimanapun atau ketika melihat ular masuk rumah, hendaknya mengusirnya 3 kali. Jika 3 kali ia tidak keluar, maka bisa dikatakan dia adalah jin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. 3 kali ya.